Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman latihan untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 untuk tes online tahap 2 khususnya yang bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang udah biasa nonton dari channelku, yuk kita belajar lagi. Ada nggak yang dapat undangan ulang untuk tes online bahasa Inggris? Mungkin teman-teman bakal tes besok atau lusa atau berapa hari lagi. Yuk kita persiapan bareng. Di sini aku pengen bahas fokus di reading comprehension yang kalau misalkan teman-teman kerjain akan membantu teman-teman untuk tes selanjutnya. Misalkan kalau topik dari bacaannya sama seperti soal yang kemarin. Di sini aku nggak bikin soal yang sama, no. Tapi di sini aku bahas topik yang sama, kayak gitu, teman-teman. Ya, topiknya apa nanti ditonton aja. Nah, bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, selamat datang dan salam kenal. Explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman, karena nggak cuma seputar BUMN. Di sini teman-teman bisa cek melalui thumbnail yang ada. Silahkan dilihat-lihat. Kalau mau belajar BUMN, cari thumbnail yang ada logo BUMN dan FHCI BUMN. Kalau mau lebih mudah belajarnya, saranku cek melalui playlist. Di sana videonya udah aku kelompokin. Dan kalau misalkan teman-teman pengen cari video seputar BUMN dari playlist, cari playlist ini teman-teman. BUMN, FHCI BUMN, Magenta BUMN. Nanti latihan soal maupun info loker dan lain-lain akan aku bagikan di sini. Kalau ada yang nyari info loker khusus secara berkala, teman-teman juga bisa cek melalui komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku khususnya yang ada di LinkedIn. Dan misalkan teman-teman di sini ada yang nggak cuma belajar BUMN, belajar persiapan CPNS 2024, boleh banget cek secara berkala di video pendek atau video shorts. Di sana aku ngasih edukasi sedikit ya teman-teman ya, gambaran-gambaran khususnya bagi yang belum pernah latihan-latihan soal khususnya untuk TIO CPNS kayak gitu teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan aja di kolom komentar atau nanti bisa hubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan dari channelku ini atau teman-teman bisa lihat di akhir dari video ini. Teman-teman, yuk kita langsung aja belajar. Silahkan teman-teman untuk belajarnya, karena ini reading comprehension, nanti aku akan coba tampilkan soal dan artikelnya. Nanti silahkan teman-teman tinggal pause secara berkala. Usahakan teman-teman, saranku ya, ada catatan di sana. Jadi baca artikelnya, kalau teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, di kertas teman-teman catat dulu. Nanti setelah belajar video ini, teman-teman tinggal buka kamus dan coba cari artinya. Atau saat itu juga sambil pause videoku, teman-teman juga bisa sambil cari artinya untuk menambah vocab ya teman-teman ya. Dan nanti kalau udah, tinggal play lagi, cek di bagian pembahasan-pembahasanku. Nanti kalau ada kunci jawaban yang salah, tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Yuk kita mulai latihannya aja. Kita akan mulai di soal latihan yang pertama. Ini adalah soalnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tahu kemarin ya, ada yang bahas soal tambang, soal batu bara. Nah, di sini aku ada artikelnya yang setopik. Memang yang kemarin nggak kayak gini. Silahkan pause videonya teman-teman dan temukan jawabannya. Mana nih jawaban yang tepat? Oke, udah ketemu jawabannya yang mana? Ya, the first stage of qualification is jawabannya adalah PIT gitu teman-teman. Dari artikel kita tahu ya itu ya. The first stage of qualification produces PIT gitu. Jadi tahap ya untuk dalam proses pembentukan batu bara tuh nanti bentukan pertamanya itu adalah disebut dengan pit. Kita sambil belajar ya teman-teman ya. Proses biasanya ini kan ada di geologi gitu ya teman-teman ya atau di pertambangan gitu. Ini pengetahuan umum aja gitu. Jadi batu bara tuh levelnya tuh tetap ya nanti akan ada dari tanaman gitu ya, tanaman yang mengalami tekanan dan naik perubahan suhu gitu nanti berubah dia ya akan menjadi pit bentuknya namanya pit ya teman-teman ya. Oke. Oke, kita akan masuk ke latihan soal selanjutnya. Selain soal tambang maupun batu bara, teman-teman di sini aku akan siapkan topik yang berkaitan dengan finance kayak gitu. Khususnya bagian leverage. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Karena artikel ini setopik dengan soal yang kemarin pernah keluar.
Oke, teman-teman, udah ketemu tujuan utama untuk menggunakan financial leverage itu apa? Ya, mudah ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang A. To acquire additional assets. Dari dua kalimat pertama kita tahu bahwa financial leverage itu artinya adalah penggunaan pinjaman untuk memperoleh gitu, untuk mengembangkan aset. Ya, untuk memperoleh aset tambahan dengan menggunakan dana pinjaman, perusahaan bermaksud untuk meningkatkan return on equity-nya kayak gitu. Ya, jawabannya adalah yang A. Ingat teman-teman, kalau misalkan untuk soal yang besok masih ada yang setopik ini, paling nggak teman-teman udah paham konsepnya. Jadi nanti kalau ada artikel yang sejenis, teman-teman udah tahu konsepnya, jadi nggak perlu tahu arti dari semua kata yang ada di artikel tersebut. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Video ini akan bahas soal call dan leverage. Kita lanjut. Ini adalah latihan soal nomor 3. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang lignit. Tadi aku bilang ya teman-teman ya. Jadi tanaman-tanaman yang mati yang terkubur dalam mengalami penambahan tekanan dan suhu berubah jadi pit. Dari pit berubah jadi lignit. Oke, ini kita belajar sambil memahami konsep yang ada di sini ya teman-teman ya. Dari artikel kita tahu bahwa as a burial continues, pit transform into lignite, a soft burnished black coal gitu. Jadi jawabannya adalah lignite. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu teman-teman jawabannya? How does leverage affect a company's profitability if the return on investment higher than interest rate? Gitu. Kalau keuntungannya lebih tinggi daripada bunga yang harus dibayarkan kayak gitu, berarti keuntungannya 10%, bunganya 5% misal. Masih sisa ya, berarti untung gitu. Kalau untung berarti nggak mungkin A, B, C. Jawabannya adalah jawabannya adalah yang D. Di artikel juga ada. If a company if a company can generate a return higher than the interest paid on the board funds, it can increase its profitability gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum tahu, ya ini susunannya memang aku silang-silang antara finance, leverage, sama tambang, coal gitu. Karena memang yang terbaru berdasarkan histori kemarin memang kayak gitu konsepnya teman-teman. Artikelnya itu disilang-silang kayak gitu. Walaupun artikelnya sebenarnya cuma ada beberapa jenis. Udah ketemu teman-teman jawabannya? Ya, ini seperti tahapan teman-teman. Jadi tanaman mati yang terkubur berubah jadi pit. Pit jadi lignit. Nah, lignit dia akan berubah yang namanya bituminous coal gitu. Di artikel ada ya. Further qualification results in bituminous coal, which is a dense black coal commonly used for electricity generation gitu. Jadi di artikel udah ada adalah yang bituminous gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Soal nomor 6. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Bagi teman-teman yang belum tahu ya, kalau misalkan teman-teman melihat ada artikel panjang, teman-teman lari dulu ke soalnya. Dia nanyain apa sih? Karena dari soal kita bisa menemukan kata kunci. Contoh dari sini teman-teman, significant risk associated with high leverage. Cari kata kunci atau frasa kunci yang berkaitan dengan significant risk
atau high leverage. Di mana di sini yang ada? Kalau nggak ketemu, cari sinonimnya. High leverage itu sinonimnya apa? Nih, atas gue nih. Excessive leverage. Jadi jawabannya apa? Kelihatan nggak teman-teman? Excessive leverage can result in financial distress. Gitu. Kerugian finansial. Kayak gitu teman-teman. Ya, ini kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan ini ya, excessive leverage. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Financial distress. Gitu. Resikonya di sini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Oke, yang mempengaruhi derajat kualifikasinya ini apa nih, teman-teman ya? Apakah dari original tanamannya itu, materialnya? Apakah yang B adalah suhu dan tekanan? Atau yang C adalah kondisi lingkungan? Atau keempatnya, yang D? Jawabannya adalah, ya, kalau misalkan teman-teman udah ngebaca seluruh artikel, jawabannya adalah yang D. Gitu. Di awal-awal kita tahu, as the plant material is buried deeper, it is subjected to increasing heat and pressure. Nah, this process, kalimat selanjutnya ya, yang di atas ya. This process called qualification. Kayak gitu. Jadi heat and pressure itu memicu mulainya kualifikasi kan gitu ya. Adanya kualifikasi. Berarti suhu dan tekanan jelas. B termasuk. Terus dari yang di sini ya, the quality of coal is all affected by the original plant materials and environment condition during its formation. Jadi yang A dan C juga. Jadi karena A, B, C iya, maka jawabannya adalah yang D. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Latihan soal nomor 8. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Sambil minum ya, aus nih. Oke, teman-teman, udah ketemu jawabannya? Apa yang biasa dipakai untuk mengukur financial leverage? Mudah ya teman-teman ya, di artikel ada. Jawabannya adalah debt to equity ratio. Jawabannya adalah yang C. Oke. Financial leverage is commonly measured by the debt to equity ratio. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman temukan jawabannya. Yang mana nih? Apa itu antrasit? Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C. A hard glossy coal. Jadi tadi teman-teman, tanaman-tanaman yang mati, katakanlah ya, dia akan terkubur, ada tekanan, ada penambahan suhu. Setelah itu berubah menjadi peat. Oke, dipahami aja konsepnya teman-teman. Mungkin akan berguna di tes selanjutnya kalau memang artikelnya masih berkaitan dengan ini ya. Tanaman mengalami tekanan, ada suhu, berubah jadi peat. Peat nanti akan berubah menjadi lignit. Lignit nanti akan berubah menjadi bitumen tadi ya. Kemudian setelah itu akan berubah final stage-nya gitu ya. The final stage produces anthracite, a hard glossy coal with the highest carbon content. Jadi itu adalah antrasit. Kalau teman-teman belajar geologi itu ini kan kayak batuan metamorf gitu ya teman-teman ya istilahnya gitu. Jadi jawabannya adalah yang C gitu. Oke, pahami konsepnya. Nanti kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan batu bara konsepnya gitu. Ada suhu, ada tekanan yang mempengaruhi, ya. Kemudian berkaitan dengan material awal tanamannya itu apa, kemudian kondisi lingkungannya apa, akhirnya akan memulai adanya proses pembentukan batu bara tadi. Pit, lignit, bituminous, sama antrasit. Kayak gitu. Paham ya, teman-teman ya? Oke, nanti kalau ketemu soal yang sejenis ini, teman-teman harus paham. Walaupun mungkin artikelnya, dan aku yakin artikelnya beda dengan ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Yang mana nih, teman-teman?
Apa yang terjadi ke perusahaan yang memiliki hutang tinggi tadi untuk menambah aset pada saat economic turndown, krisis ekonomi? Kira-kira apa? Misalkan teman-teman di sini ya nggak baca artikel. Ini misal artikelnya hilang, jadi nggak kebuka gitu ya teman-teman ya. Banyak yang bilang, kak aku kadang bacanya nggak muncul. Kita bisa lihat, ini aku trik kedua tadi. Trik pertama aku tadi adalah baca dulu artikelnya, habis itu baca soalnya, baru balik lagi ke artikelnya gitu ya. Tapi kayak artikel di awal tuh dilihat sekilas saja, langsung lari ke yang ditanya apa, baru nyari ke artikelnya lagi gitu kan. Nah, trik yang kedua adalah kalau misalkan artikelnya ini hilang, kita pahami dulu dari sini juga bisa teman-teman, nggak asal. Coba ya, what happened to high level companies during economic turnouts? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu hal positif apa hal negatif? Hal negatif kan teman-teman. Nah, kalau ada hal negatif gitu ya, kita cari di pilihannya nih gitu. Yang D, they maintain financial stability. Nggak mungkin lah teman-teman. Kalau dilihat dari kalimatnya ini positif. Atau C, the experience reduced profitability. Ya, iya sih gitu. Profitnya berkurang sih. Tapi kan nggak jelas ini kalau tetap masih profit gitu kan. B, they thrive due to low interest rate. Hmm, kurang nggak sih teman-teman? Gitu. Atau yang A, they struggle to meet their obligations. Mereka kesulitan untuk apa bahasa simpelnya itu kayak membayar kewajiban hutang. Kira-kira yang mana? Yang paling make sense? Ya jelas yang A teman-teman. Jawabannya adalah yang A. Kalau kita baca ke artikel, nah sekarang kalau misalnya artikelnya ada nih ya, ada di artikelnya gitu. During economic turndowns, highly leveraged companies might struggle to meet their debt obligations gitu. Jadi kalimat selanjutnya, therefore, prudent management of leverage gitu. Sehingga manajemen pinjaman yang prudent yang hati-hati itu sangat krusial untuk stabilitas keuangan jangka panjang gitu kalimatnya ya teman-teman ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang A, they struggle to meet their obligations. Oke. Okay? Nah, gimana teman-teman dari latihan pada kesempatan ini? Itu aja dulu sih teman-teman. Topiknya adalah soal tambang batu bara gitu ya, soal batu bara, processing batu bara sama leverage gitu. Konsepnya ada di mining sama di finance gitu. Nanti selanjutnya aku akan bikin video lagi kalau memang masih sempat ya teman-teman ya. Doakan aja. Silahkan teman-teman bisa sharing apapun di kolom komentar. Aku pengen ngingetin aja teman-teman, silahkan teman-teman belajar bahasa Inggris jangan hanya untuk persiapan rekrutmen BUMN 2024 ini aja. Mungkin ke depan teman-teman bisa ada tes-tes lain mungkin yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Oke. Kalau teman-teman masih struggle tadi tentang, wah kak aku banyak istilah ya aku nggak ngerti artinya. Coba belajar lagi nggak apa-apa gitu. Belajar TOEFL teman-teman. Perbanyak baca artikel berbahasa Inggris, koran-koran bahasa Inggris itu akan sangat membantu. Kemudian di sini teman-teman juga harus belajar juga terkait bahasa Inggris sebagai kebutuhan. Karena mungkin karir teman-teman ke depan, entah itu untuk bisnis, untuk sekolah, beasiswa, dan lain-lain, itu memang membutuhkan bahasa internasional ini. Dan bagi teman-teman diploma dan sarjana, aku pengen ngingetin aja yang dapat undangan baru ya, undangan ya untuk tes online ulang gitu ya, kan nanti kan akan dipilih mana skor yang lebih tinggi. Tapi tetap teman-teman konsepnya seperti yang dicantumkan di sumber rekrutmen bersama BUMN di websitenya gitu, bahwa untuk yang tahap kedua ini yaitu tes online-nya ini tuh pembobotannya tuh 40% nanti sebelum di porsi di final pembobotan gitu. Nah, untuk bahasa Inggris ya teman-teman ya, skor minimumnya di 450, maksimumnya di 677 gitu ya teman-teman ya. Dan dia bobotnya tuh 80% dan learning agility dia 20%. Nanti maksimal nilainya adalah 300 kayak gitu. Kalau teman-teman bisa optimal di bahasa Inggris dan kemarin hasil dari tes online tahap satunya itu juga tinggi, ya insya Allah bagus ya hasilnya teman-teman ya. Kita positive thinking aja. Oke. Dan teman-teman jangan sampai lupa masuk join ke BUMN, jalannya tidak cuma lewat rekrutmen bersama BUMN. Ada banyak jalur-jalur mandiri secara rekrutmen pribadi. Caranya gimana? Teman-teman tongkrongin aja channelku, cari di playlist. Ada banyak sharing-sharing yang udah aku lakuin sama banyak teman-teman. Di situ ada tips dan triknya. Kalau masih kurang, teman-teman bisa ngubungin aku. Langsung aja, Kak, aku pengen diarahin dong dan lain-lain gitu. Nanti kita bisa ngobrol lebih dalam. Sementara dari aku itu dulu teman-teman, sampai ketemu di video belajar selanjutnya. Semoga sukses untuk belajar persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2024.